Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 7,3 yang terjadi di wilayah perairan prefektur Fukushima, Jepang menewaskan 2 orang sejauh ini dan menyebabkan pemadaman listrik di berbagai tempat. Gempa besar ini tercatat terjadi 2 kali dan kekuatan 6,4 dan juga 7,3 magnitudo pada pukul 23:36 waktu setempat di wilayah Fukushima, Jepang Utara. Guncangan terasa hingga wilayah timur laut dan timur Jepang, terutama di wilayah prefektur Miyagi dan juga Fukushima. Menyusul kejadian ini, 2 orang dilaporkan tewas di wilayah Fukushima, sementara 88 lainnya terluka akibat gempa. Guna mencegah bencana lebih besar terjadi di wilayah yang menjadi lokasi reaktor nuklir ini, pemadaman listrik dilaporkan terjadi di berbagai tempat. Perusahaan listrik Tokyo Electric Power Company, TEPCO, dan juga Tohoku Electric Power Network Company mengatakan ada 2,2 juta rumah warga, termasuk 700.000 rumah yang berada di wilayah Tokyo juga mengalami pemadaman listrik serupa. Meski sempat memicu peringatan bahaya tsunami, pihak berwenang kini sudah mencabutnya pada Kamis pagi waktu setempat. Dahsyatnya kekuatan gempa bermagnitudo 7,3 yang melanda wilayah utara Jepang terekam dalam sejumlah video CCTV dan juga video amatir yang diambil warga. Gempa bahkan membuat pasokan listrik lumpuh menyusul gempa ini menghantam wilayah yang menjadi lokasi reaktor nuklir tersebut. Guncangan besar gempa bermagnitudo 6 hingga 7,3 yang melanda wilayah Fukushima, Jepang ini sangat terasa di wilayah lintasan bandara setempat. Guncangan juga dirasakan warga yang berada di wilayah perkotaan. Dahsyatnya guncangan juga direkam sejumlah warga yang berada di dalam rumah mereka. Namun bagi warga setempat, gempa sebesar ini seolah tak membuat mereka panik. Mereka hanya memantau kondisi sekitar yang terdampak gempa hingga guncangan berhenti. Gempa yang besar ini membuat sejumlah wilayah mengalami pemadaman total. Pasokan listrik sontak lumpuh. Wilayah ini merupakan bagian dari Jepang Utara yang sebelumnya pernah hancur oleh gempa 9,0 magnitudo dan tsunami 11 tahun lalu. Gempa saat ini juga memicu hancurnya pembangkit nuklir hingga memuntahkan radiasi masif yang membuat beberapa wilayah tidak dapat dihuni. Untuk itu pemadam kali ini dilakukan untuk mencegah bencana yang lebih besar terjadi. Beberapa rekaman warga lainnya menggambarkan situasi di stasiun kereta yang ikut berguncang dihantam gempa. Operator kereta cepat Shinkansen bahkan melaporkan satu rangkaian kereta anjlok sebagian. Meski demikian, 100 orang penumpang kereta tidak mengalami luka-luka. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan tidak ada lagi ancaman tsunami, meskipun Badan Meteorologi Jepang tetap memberlakukan peringatan risiko rendah. Televisi Nasional NHK mengatakan gelombang tsunami 20 cm telah mencapai pantai di Ishinomaki sekitar 390 km atau 242 mil timur laut Tokyo. Sementara Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana setempat menyebutkan hingga kini tercatat 2 orang tewas dan 94 lainnya luka-luka termasuk 4 luka serius.
Lalu seperti apa situasi terkini pasca gempa 7,3 magnitudo yang mengguncang Fukushima di wilayah utara Jepang? Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Richard Susilo, wartawan senior yang tinggal di Jepang. Selamat siang, Mas Richard. Selamat siang semuanya. Baik, Mas Richard saat ini berada di Tokyo kalau tidak salah. Saya di Tokyo. Ya, apakah memang gempanya terasa hingga ke Tokyo? Gempa itu terasa sekali dan bukan hanya terasa sekali, tetapi cukup lama kali ini. Mengingatkan memang 11 tahun yang lalu Santen Ichichi atau 11 Maret 11 tahun yang lalu ya. Saya di lantai 1, rumah saya di lantai 1, buku-buku, barang berjatuhan, jadi bisa dibayangkan 5,5 jam perjalanan mobil dari Tokyo ke Miyagi atau Fukushima kira-kira, itu masih terasa di Tokyo dan kita cukup jatuh. Dan kombini-kombini itu, convenience store itu, juga demikian banyak yang pada berjatuhan barang-barangnya. Oke, kalau data yang kami terima saat ini ada korban 2 orang. Apakah bertambah hingga sejauh ini? Tadi Perdana Menteri Kishida mengumumkan di sidang Majelis Tinggi Parlemen ada 4 orang meninggal dan 97. Tapi kemudian belakangan terakhir ini, detik ini saya cek di Kementerian Dalam Negeri, di Badan Penanggulangan Bencana Alam, yang luka itu jadi 4 meninggal 97, tapi sekarang meningkat yang luka itu 107. Jadi 4 meninggal 107 yang luka. Mungkin akan meningkat kembali karena cukup berat kemarin gempanya ya. Magnitude ini juga perlu diralat 7,3 kemarin, tapi sudah diralat kembali menjadi magnitude 7,4. Jadi 7,4 artinya ya sekarang ya sudah dianulir ya. Besar sekali sebetulnya. Baik. Ya. Dari 4 orang yang meninggal dan juga 107 tadi Anda katakan mengalami luka, apakah ada dilaporkan warga negara Indonesia di situ? Tidak ada warga negara Indonesia, tetapi di daerah Kesenuma itu di Miyagi, itu banyak sekali orang Indonesia, terutama para pelaut ya, pemagang dan pelaut, dan kemarin sempat diungsikan puluhan orang ke sebuah hotel, saya lupa namanya hotelnya, itu di Kesenuma. Ada cukup banyak termasuk pelajar dan orang Jepang juga, pelajar Jepang yang study tour, itu semuanya pada turun di lobi, jadinya duduk semua. Tapi pagi ini saya sudah cek kembali ke hotel, semuanya sudah kembali masing-masing ke tempat dan semuanya sudah aman kembali. Tidak ada yang luka, semuanya baik warga negara Indonesia di Jepang. Oke, kita bersyukur akan hal itu, tapi kita lihat juga ada pemadaman yang dilakukan secara masif sepertinya. Apakah ini masih berlangsung? Bahkan sampai ke Tokyo kalau tidak salah pemadamannya. Tidak ada, pemadaman kemarin malam pada saat gempa, itu biasa di Tokyo itu kira-kira 1 menit sebentar sekali, tapi di daerah gempa Miyagi dan Fukushima mungkin agak lama, karena pemadaman itu menurut saya itu biasanya disengaja untuk mengantisipasi kalau korsleting atau arus pendek dan sebagainya itu bisa menimbulkan kebakaran, bahaya. Tapi sekarang semua sudah kembali normal. Termasuk di Fukushima itu sendiri? Termasuk di Fukushima itu sendiri, sudah kembali normal. Ya. Tadi Anda katakan ada 4 orang yang meninggal dunia akibat gempa. Tapi bagaimana bisa Anda menjelaskan gempa sebesar ini tapi jumlah korbannya begitu minim? Korban itu sedikit karena kita itu biasa setiap tahun itu sedikitnya 2 kali latihan anti bencana alam. Ya, baik di dalam rumah, keluar rame-rame dan sebagainya, kita sudah tertraining, terlatih dengan baik. Apa yang harus dibawa, arahnya kemana, tempat pengungsiannya di mana, caranya bagaimana, termasuk kalau tsunami itu bagaimana caranya, semua sudah ada petunjuknya lengkap, jelas, bahkan di pinggir jalan pun juga sudah ada, jadi nggak akan ada yang kesasar kemana. Jadi memang sudah terbiasa kita menghadapi bencana alam di Jepang. Kalau kita lihat di video yang beredar, baik itu video amatir maupun CCTV, sepertinya minim kerusakan meskipun magnitudenya sangat besar, 7,4. Iya betul. Kerusakan itu minim karena memang peraturan Jepang itu sedikitnya 50 tahun gedung-gedung, termasuk gedung walaupun masih tetap cantik 50 tahun bagus, itu harus dibongkar, di-reform lagi, dibikin baru lagi. Itu sebabnya secara tidak langsung warga negara Jepang itu melakukan tabungan dan memang tingkat tabungan paling tinggi di dunia itu warga negara Jepang. Salah satunya untuk mereform kembali rumah-rumah mereka yang sudah berusia 50 tahun. Dan itu memang resikonya memang jadi kecil kalau kita punya rumah yang baru tentunya. Dan itu dibebankan kepada warga itu sendiri, bukan pemerintah. Warga sendiri, yang punya, tentu yang punya. Ya. Karena itu peraturan itu harus dijalankan di Jepang. Apabila siapapun juga ya. Apabila ia tidak bisa melakukan itu, apa konsekuensinya? Itu sebabnya bagi orang Jepang kebanyakan sudah tua-tua itu gedungnya sudah tua,
biasanya untuk menghindari itu mereka jual gitu. Mereka jual, mereka pindah ke tempat yang baru gitu. Karena tidak sedikit biayanya untuk membongkar. Iya. Akibatnya juga ada banyak orang yang punya mungkin 2 rumah, yang satu sudah tua ditinggal, sehingga kita sebut namanya akia. Ya kalau ditinggal ya udah apa boleh buat, ya paling ditegor sama pemerintah ya, karena memang juga nggak ada orangnya ya sudah gitu. Itu yang punya uang. Kalau nggak punya uang ya biasanya mereka berusaha untuk pindah sebelum 50 tahun dari rumahnya, pindah ke tempat lain yang baru gitu. Daripada dia kena resiko yang tinggi dan sebagainya. Oke. Sejauh ini ada peringatan khusus atau himbauan khusus dari KBRI untuk WNI yang berada di sana? Bagi masyarakat Indonesia dimanapun, saya menghimbau agar melihat, biasanya KBRI Tokyo itu menyampaikan informasi melalui Twitter. Twitternya memang sangat cepat, bagus sekali, perlu kita puji. Jadi semua informasi terbaru dari masyarakat Indonesia di Jepang, dari KBRI khususnya, itu ada di Twitter KBRI. Silakan Google KBRI Tokyo, nanti juga kelihatan Twitternya. Satu lagi yang penting juga, tadi Perdana Menteri Kishida menyampaikan, ini akan disusul oleh gempa-gempa, ini juga bagi masyarakat Indonesia di Jepang, akan disusul oleh gempa-gempa besar lainnya dalam waktu dekat ini. Jadi tolong berhati-hati semuanya bagi masyarakat Indonesia di Jepang, karena Perdana Menteri pun sudah menghimbau demikian. Dan itu sudah mulai dirasakan oleh warga untuk gempa-gempa susulan ini? Maaf, bagaimana, Mas? Apakah gempa-gempa susulan tadi sudah mulai dirasakan juga? Yang jelas kemarin seperti biasa, kita memang sudah tahu kalau ada gempa besar, itu ada gempa susulan. Dan kemarin pun juga setelah gempa jam 23.36, 30 menit kemudian kira-kira, itu ada gempa susulan, itu terasa, tapi memang lebih kecil. Dan laporan dari meteorologi dan geofisika, termasuk juga yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Kishida, itu memang kita perlu sangat hati-hati, sudah di warning akan ada gempa besar lagi, dan ya mudah-mudahan sih nggak ada masalah, tidak ada gempa ya, walaupun ada prediksi dari lembaga meteorologi dan geofisika Jepang. Ya, Jadi, sebelumnya ada peringatan dini tsunami kalau tidak salah di sana. Betul. Anda bisa gambarkan lokasi Fukushima ataupun Tokyo berada dari wilayah lautnya seberapa jauh begitu? Jadi dari tadi saya katakan, kalau kita naik mobil itu kira-kira 5,5 jam, 5 jam 30 menit, dan di daerah pinggiran Fukushima dan pinggiran Miyagi, karena itu daerah pinggiran pantai, seperti Ishinomaki dan sebagainya, itu memang daerah pantai. Ada kemarin pada saat gempa sempat 1 meter, tapi langsung ya namanya laut, air ya, langsung turun dan diberitakan sekarang sekitar 30 cm. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Mas Richard Susilo sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Tetap jaga kondisi dan juga kesehatan di Jepang sana. Terima kasih. Terima kasih, salam buat masyarakat Indonesia, terima kasih. Selamat siang.